Halo adik-adik, jumpa kembali dengan saya di Quark Bimbel. Kali ini saya akan membahas tentang gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang mengikuti lintasan parabola seperti gambar. Atau gerak parabola bisa juga dikatakan sebagai perpaduan antara gerak pada sumbu X, di mana gerak pada sumbu X adalah GLB, dan gerak pada sumbu Y, di mana gerak pada sumbu Y disebut gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Mari kita tinjau sebuah benda yang bergerak parabola. Benda bergerak dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa, maka nanti lintasannya akan tampak seperti gambar. Pertama kita uraikan dulu kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y, di mana V0 X adalah V0 cos alpha dan V0 Y adalah V0 sin alpha. Lalu kita analisis pada sumbu X. Gerak pada sumbu X dia GLD atau kecepatannya tetap, sehingga rumus-rumus pada sumbu X nanti kita gunakan rumus-rumus GLD. Vx sama dengan V0 X, nilainya akan selalu konstan, sedangkan delta X sama dengan Vx kali T atau V0 cos alpha kali T. Lalu pada sumbu Y, dia gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sebesar percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah dan nilainya selalu tetap. Maka persamaan pada sumbu Y kita gunakan rumus-rumus GLBB, yaitu Vy sama dengan V0 Y min GT atau sama dengan V0 sin alpha min GT. Delta Y atau ketinggian sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat, dengan substitusi V0 Y menjadi V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Kita lihat di gambarnya, Vx di setiap titik akan sama karena GLB, sedangkan Vy semakin ke atas, Vy-nya akan semakin kecil, dan bahkan pada titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Lalu setelah mencapai titik tertinggi turun lagi ke bawah, maka nilai V akan negatif. Catatan penting di sini bahwa di titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Dan untuk mencapai titik terjauh, maka nanti kita gunakan Y sama dengan 0. Lalu kalau ditanya berapakah kecepatan di suatu titik tertentu, kalau diketahui Vx dan Vy, maka V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya, sebagai contoh, misalkan ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Nah, ini kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi alfa. Pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Berapa lama ini mencapai tinggi maksimum? Nah, kita harus tahu bahwa tinggi maksimum ini dicapai saat kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi sudah tidak naik lagi. Itu namanya kecepatan sama dengan 0. Maka untuk menjawab yang A, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum? Ya, tinggi maksimum dicapai saat V-nya sudah sama dengan 0. Nah, V sama dengan 0. V rumusnya tadi adalah V0 Y min GT. Nah, 0 sama dengan V0 Y di situ adalah V0 sin alpha min GT. Jadi, waktu mencapai tinggi maksimum adalah V0 sin alpha per G. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, tinggi maksimumnya berapa? Nah, tinggi maksimum dicapai saat V sama dengan 0. Nah, pertanyaannya berapa tinggi maksimumnya? Nah, ini lebih bagus kita gunakan rumus ketiga dari GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2G delta Y. Maka kita bisa dapatkan tinggi maksimumnya. Maka delta Y sama dengan, karena ini nilainya adalah 0, kecepatannya 0 saat di tinggi maksimum, berarti sama dengan V0 Y kuadrat per 2G. Nah, sama dengan delta Y sama dengan V0 Y kuadrat. Nah, V0 Y sendiri tadi adalah V0 sin alpha, maka V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G.
Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga, pertanyaannya jangkauan horizontal. Nah, untuk jangkauan horizontal berarti itu artinya X atau delta X sama dengan T Vx dikali dengan T. Nah, Vx-nya sendiri adalah V0 cos alpha kali T. Nah, T-nya ini belum tahu. Nah, berapa lama dari titik A sampai titik B? Nah, untuk mencari berapa lama, di A ada Y sama dengan 0, di B juga Y sama dengan 0. Maka bisa kita pastikan delta Y-nya untuk kasus ini dari A ke B itu sama dengan V0 Y kali T min setengah YT kuadrat. Nah, kita pindah ruas, ini delta Y-nya sama dengan 0, maka V0 sin alpha kali T sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, T-nya kita coret sehingga T sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Nah, dengan mensubstitusi T-nya ke sini, ya, ke persamaan delta X, maka kita akan dapatkan nanti delta X sama dengan, nah, V0 kali V0 itu adalah V0 kuadrat dikali dengan 2 sin alpha cos alpha per G. Nah, itulah jawaban untuk masing-masing pertanyaan A, B, dan C. Ya, contoh soal nomor 2. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 53 derajat. Ini alfa. 53 derajat dan kecepatan awal V0 adalah 20 meter per detik. Pertanyaannya, berapakah koordinat benda saat T sama dengan 2 detik, dan yang kedua adalah tentukan besar kecepatan saat T sama dengan 2 detik. Nah, kalau ditanya koordinat saat 2 detik, nah itu misalnya ini sumbu Y, nah ini sumbu X, kemudian ini bendanya kita lemparkan dengan kecepatan awal V0 tadi. Nah, posisi saat 2 detik kita nggak tahu persisnya, kita misalkan aja ya. Misalkan setelah 2 detik di sini posisinya. Nah, maka koordinatnya itu berarti titik ini berada pada koordinat X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk mencari X dan Y, kita analisis satu persatu. Sumbu X itu GLB, berarti koordinat pada sumbu X-nya nanti adalah delta X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya sendiri adalah V0 cos alpha kali T sama dengan 20 dikali dengan cos 53, itu adalah 3/5 dikali dengan 2 detik. Itu akan sama dengan 20 kali 3/5, itu adalah 12, 12 kali 2, 24 meter. Nah, sedangkan sumbu Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat, itu sama dengan 20 kali 4/5, yaitu V0 Y itu kan V0 sin alpha, dikali dengan 2 min setengah dikali 10, itu 5 T kuadrat. T-nya itu 2 kuadrat. Sehingga hasilnya ini 16, 32 kurang 20 itu adalah 12 meter. Jadi koordinatnya saat atau letak saat T sama dengan 2 detik adalah X, Y, yaitu 24,12. Artinya tingginya saat di 2 detik adalah 12 meter, sedangkan sumbu X-nya adalah 24 meter. Lalu pertanyaan kedua, ini pertanyaan A, pertanyaan kedua, berapakah kecepatan saat 2 detik? Nah, kecepatan saat 2 detik kita lihat pada sumbu X dan sumbu Y. Ada Vx, ya Vx sama dengan V0x, yaitu V0 cos alpha. Nah, tidak dipengaruhi waktu, itu sebesar 20 dikali 3/5, itu sama dengan 12 m/s. Lalu V sama dengan V0 Y min GT. Nah, sama dengan V0 Y itu adalah 20 dikali 4/5,
min 10 kali T. Hasilnya akan menjadi 20 kali 4 per 5 itu 16 kurang 20 berarti itu min 4 ms. Sehingga kalau ditanya berapakah besar kecepatan saat 2 detik, itu V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah V kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, itu sama dengan akar dari 144 ditambah 16, 144 ditambah 16 berarti 160 ya. Nah, akar 160 itu berarti sama dengan 4 akar 10 ya, sama dengan 4 akar 10 meter per detik. Soal nomor 3. Sebuah benda dilemparkan dari suatu tempat yang tingginya 25 meter di atas suatu tanah dengan kecepatan awal 40 meter per detik. Jadi kecepatan awalnya sebesar 40 meter per detik dilemparkan dari ketinggian 25 meter dan sudut elevasinya alfa sama dengan 30 derajat. Pertanyaannya berapakah jangkauan horizontalnya atau X-max. Nah, untuk mencari X-max kita tinjau dari analisis sumbu X. Nah, pada sumbu X gerakannya adalah GLB, sehingga bisa kita tulis delta X sama dengan Px dikali dengan T. Nah, Px-nya adalah V0 cos alpha dikali dengan T. Di sini V0-nya adalah 40 dikali cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikali dengan T. Nah, yang belum tahu kita T. Berapakah lama waktu dari sejak pelemparan sampai dia di tanah? Nah, kita analisis pada sumbu Y, delta Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Delta Y-nya turun dari 25 ke 0, berarti minus 25 sama dengan V0 Y-nya adalah V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Sehingga kita dapatkan minus 25 sama dengan V0-nya adalah 40 dikali setengah kali T yang kita cari min 5T kuadrat. Nah, ini jadi persamaan kuadrat, berarti 5T kuadrat min 20T min 25 sama dengan 0. Berarti di sini T kuadrat min 4T min 5 sama dengan 0. Nah, berapakah T yang memenuhi? T sama dengan 0. Nah, hasil kali 5, hasil kali min 5, hasil jumlah min 4. Berarti T plus 1, T min 5. Nah, jadi yang memenuhi adalah T sama dengan 5. Kalau T sama dengan min 1, tidak memenuhi ya. T sama dengan min 1 tidak memenuhi karena waktunya tidak mungkin negatif. Ya, T sama dengan 5, nah ini yang memenuhi ya. Maka waktu yang dibutuhkan dari titik awal sampai titik bawah atau di lantai sama dengan 5 detik. Sehingga kita dapatkan ganti T-nya jadi 5, berarti ini 20 kali akar 3 kali 5. 20 kali 5 100, berarti 100 akar 3 meter. Soal nomor 4. Pesawat terbang tim SAR menjatuhkan paket ransum darurat kepada sekelompok penjajah yang terdampar. Jika pesawat itu terbang mendatar dengan kecepatan 40 meter per detik pada ketinggian 100 meter di atas tanah, di mana paket ransum itu menyentuh tanah relatif terhadap titik ransum itu mulai dijatuhkan. Maka gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, di mana ketinggian ketika menjatuhkan ransum itu adalah 100 meter. Pertanyaannya berapakah X-nya? Di mana tadi ini terbang dengan kecepatan 40 meter per detik dan datar. Ya, secara mendatar berarti sudutnya itu adalah
0. Nah, kita analisis kembali sumbu X. Delta X sama dengan Px dikali dengan T. Px-nya karena sudutnya 0 berarti itu sama dengan P0 cos 0 dikali dengan T. P0-nya adalah 40. Cos 0 tentu 1. Ya, habis itu dikali dengan T. Nah, T-nya belum tahu, kembali seperti tadi. T-nya kita dapatkan dari analisis sumbu Y. Nah, dari sumbu Y kita dapatkan delta Y sama dengan P0 Y kali T min setengah QT kuadrat. Delta Y dari ketinggian 100 sampai ke tanah, berarti min 100 turun ya, sama dengan P0 Y itu P0 sin alfa kali T min 5T kuadrat. Nah, G-nya 10 ya tadi ya. Min 100 sama dengan sin 0. Sin 0 itu 0 kurang 5T kuadrat. Nah, dari sini kita akan dapatkan T kuadrat sama dengan 100 bagi 5 itu adalah 100 bagi 5 itu 20 ya, maka T sama dengan 2 akar 5 ya, 2 akar 5 detik. Maka kita akan dapatkan berapakah nilai atau jarak jatuhnya ini sebesar 40 kali 2 yaitu adalah 80 akar 5 meter. Ya, soal nomor 5. Tentukan sudut elevasi alfa jika jarak terjauh maksimumnya ini, nah X max-nya sebesar 2 kali tinggi maksimumnya. Ya, diketahui X max-nya 2 kali Y maksimumnya. Ya, tinggi maksimumnya. Maka untuk menyelesaikan soal begini, ya tinggal masukkan itu yang diketahui saja. Oke, X maksimum itu persamaannya tadi adalah P0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, dia 2 kali max. Y max-nya sendiri adalah P0 kuadrat sin kuadrat alfa bagi 2G. Nah, ini. Nah, P0 sama-sama P0 habis. G sama-sama G habis, 2-nya dicoret. Sin alfa dengan sin kuadrat jadi dicoret 1, berarti tinggal 2 cos alfa sama dengan sin alfa. Nah, maka 2 sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin alfa per cos alfa itu adalah tangen alfa. Sehingga kita akan dapatkan nilai tangen alfa sama dengan 2. Kalau tangen alfa sama dengan 2, maka alfa sendiri adalah arkostan atau tangen invers dari 2. Oke, demikian penjelasan untuk kali ini. Kita akan ketemu di latihan soal gerak parabola. Terima kasih.